Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimin Bapak Baidrowi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya dapat menyampaikan penjelasan tentang lingkup Pancasila sebagai dasar negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, latar belakang Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sangsekerta. Yang panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan berasila pada tahun 1945. Yang tepatnya tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk mewujudkan masyarakat Pancasila juga diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita. Lantas apa tujuan mempelajari Pancasila? Tujuannya yaitu untuk mempelajari Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional, yang artinya itu sendiri karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Di sini kami memiliki rumusan masalah yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar negara? 2. Apa arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? 3. Apa makna 5 lambang Pancasila? 4. Apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? 5. Apa butir-butir dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Rumusan masalah, kami memiliki tujuan untuk 1. Untuk mengetahui alasan Pancasila digunakan sebagai dasar negara. 2. Untuk mengetahui arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 3. Untuk mengetahui makna 5 lambang Pancasila. 4. Untuk mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 5. Untuk mengetahui butir-butir dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dari rumusan masalah dan tujuan, kita memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Agar pembaca dapat mengetahui dan memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Untuk penulis dapat belajar memahami masalah dan mencari solusinya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam berbagai bidang. Maksudnya, Pancasila menjadi dasar dalam negara atau dasar dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan Pancasila mengandung cita-cita, ideologi nasional, dan tujuan dari sebuah negara, di mana Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara bila tidak ingin ada dalam bahaya besar berupa terpecah belahnya bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi, cita-cita bangsa, dan tujuan dari sebuah negara hendaknya disadari oleh setiap orang agar tidak mudah terbawa mengikuti budaya asing. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun memiliki 5 sila yang berbeda, tetapi dalam pelaksanaannya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa bila terpisah-pisah, karena setiap sila saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Pancasila menjadi dasar negara. Selain itu, Pancasila juga mengandung cita-cita bangsa sehingga Pancasila wajib menjadi dasar negara
dan pedoman bangsa. Pelaksanaan dari sila pertama yakni ketuhanan Yang Maha Esa, berupa percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mengikuti segala ajarannya, dan toleransi terhadap orang yang tidak seiman dengannya, di mana pengamalan sila pertama berkaitan dengan sila kedua, yakni memiliki adab dengan menghormati perbedaan yang ada, di mana adab ini membuat setiap orang menjadi rukun, sehingga tidak ada pertengkaran dan menyinggung sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jika menerapkan sila kedua dengan berperilaku adil, juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan. Sementara untuk sila keempat diwujudkan saat bersikap adil terhadap sesama, di mana segala keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga Indonesia. Tanpa memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan semata. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Dengan begitu, dapat disimpulkan penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Arti bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersama dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Fungsi Pancasila yang keenam adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk atau multikultural.
Fungsi Pancasila yang ke-8 adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuas tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila yang ke-9 adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila menjadi dasar ideologi negara yang dilambangkan dengan burung Garuda. Burung Garuda memiliki 17 bulu di masing-masing sayapnya, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher, di mana ketika angka tersebut digabung akan membentuk hari lahirnya bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Selain itu, di dada burung Garuda terdapat perisai yang memuat lambang dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang bermakna cahaya, di mana cahaya ini dianggap layaknya Tuhan yang memberikan cahaya kerohanian terhadap setiap orang. Jadi, rakyat Indonesia itu dinilai sebagai sosok yang religius. Lambang yang kedua yakni rantai. Rantai di sini tersusun dari gelang-gelang kecil berjumlah 17, di mana gelang-gelang ini berbentuk persegi dan lingkaran, yang memiliki makna hubungan manusia yang saling berkaitan, saling tolong-menolong. Untuk perbedaan bentuk, yakni persegi dan lingkaran, bermakna bahwa ketika kita menolong seseorang itu tidak memandang gender. Lambang yang ketiga, yakni pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal yang kuat dan kokoh serta masuk ke dalam tanah. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki akar gantung yang bermakna banyaknya keberagaman bangsa Indonesia. Lambang yang keempat, yakni kepala banteng. Banteng adalah hewan liar yang suka berkumpul. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia ketika bermusyawarah, yakni suka berkumpul. Lambang yang kelima, yakni padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan pokok, yakni pangan dan sandang masyarakat Indonesia yang tidak mementingkan atau tidak memandang kedudukan. Hal ini mencerminkan kesetaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup negara. 1. Selain menjadi pedoman untuk berperilaku, Pancasila juga menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Indonesia, baik konflik budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik. Contohnya, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. 2. Pembangunan karakter. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup serta pembangunan karakter. Dengan kata lain, masyarakat diharuskan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Contohnya, menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. 3. Pemersatu bangsa. Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu bangsa. Kehadiran Pancasila telah menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku, dan budaya. Tanpa kehadiran Pancasila, masyarakat tidak akan bisa bersatu sebagai nusa dan bangsa seperti sekarang. Contohnya, menghormati orang yang berbeda agama dalam melakukan ibadahnya, tidak membeda-bedakan teman dalam. Di sini saya akan membahas tentang butir-butir dan nilai-nilai Pancasila. Butir-butir Pancasila atau butir-butir pengamalan Pancasila adalah uraian detail dari beberapa poin yang diturunkan dari substansi setiap sila dalam Pancasila sebagai upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Di setiap sila Pancasila pasti memiliki butir-butir Pancasila yang sangatlah banyak, tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, butir-butir Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Lalu, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi, jika semisal ada masalah, kita itu harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencapai tujuan atau mufakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar tidak berdiri sendiri. Jadi kita tuh harus saling tolong menolong, harus adil. Kalau misalnya kita membantu si A, kita juga harus membantu si B. Selain butir-butir Pancasila, ada pun nilai-nilai yang harus kita amalkan agar dalam kehidupan sehari-hari kita dapat hidup aman dan tentram. Yang pertama, sila pertama yakni bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Pasti setiap orang atau setiap manusia memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Nilai yang kedua adalah yakni saling tolong menolong sesuai dengan bunyi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu nilai-nilai Pancasila yang ketiga yakni mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Lalu nilai yang keempat adalah sesuai dengan lambang banteng yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi kalau ada apa-apa harus bermusyawarah dulu. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni gotong royong. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena di dalamnya mengandung cita-cita, ideologi nasional, dan tujuan dari sebuah negara. Sebagai dasar kehidupan, Pancasila sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia agar lebih terarah dan teratur. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan juga ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna lambang Pancasila. Yang kesatu ada bintang, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan bertakwa terhadap kepercayaan masing-masing. Yang kedua, rantai, mencerminkan hubungan manusia yang saling membantu tanpa memandang gender, status, dan ataupun usia. Yang ketiga, pohon beringin menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia juga latar belakang bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan beragam. 4. Kepala banteng menggambarkan keadaan saat musyawarah untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Yang kelima, padi dan kapas menggambarkan kesetaraan atau tidak adanya kesenjangan sosial.
Lalu ada kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup negara. Yang pertama, petunjuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, pembangunan karakter. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Lalu yang terakhir ada butir-butir Pancasila adalah uraian detail dari beberapa poin yang diturunkan dari substansi tiap sila dalam Pancasila sebagai upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain butir-butir Pancasila, ada pun nilai-nilai Pancasila yang harus kita amalkan agar dalam kehidupan sehari-hari kita dapat hidup dengan aman dan tentram. Lalu ada saran. Penyusun menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, mohon dimaklumi karena kami sebagai manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna memperbaiki makalah ini di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.